Meledak kapal pelabuhan KBN. Asapnya. Meledak gede barusan suaranya juga ledakannya. Pelabuhan KBN. Api dan asap tebal muncul dari sebuah kapal pengangkut BBM Kusuba II di Pelabuhan KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Ledakan juga sempat terjadi diduga akibat korsleting listrik saat kapal tengah mengisi BBM. Ledakan bahkan terdengar 2 hingga 3 kali hingga radius 200 meter. Api baru berhasil dipadamkan pada Selasa siang dengan 9 mobil dan 45 personil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun area kapal yang terbakar mencapai 63 kali 20 meter persegi. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Menyambut hari-hari terakhir bulan Ramadan, pemirsa, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pamerkan Al-Quran raksasa berusia ratusan tahun. Salah satunya Al-Quran bertuliskan tangan berusia lebih dari 100 tahun. Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur memamerkan Al-Quran klasik raksasa berusia ratusan tahun yang dipajang di pintu 23 ruang utama masjid. Pameran ini dilakukan menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Al-Quran klasik berukuran raksasa yang ditulis tangan ini berbobot 25 kg. Dengan panjang 110 cm dan lebar 110 cm ini berisi 121 lembar. Pihak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyebut Al-Quran yang ditulis tangan ini merupakan hibah dari seorang jemaah. Namun tidak ada informasi terkait sosok sang penulis. Diharapkan keberadaan Al-Quran ini dapat mendorong generasi muda untuk mensyukuri karya para ulama. Nah, naskah-naskah kuno yang kami pajang di Al-Akbar ini sebagai sebuah spirit bahwa dulu para alim ulama, para kiai sudah menorehkan karya yang luar biasa. Masa yang sekarang yang orang-orang hebat banyak muncul, anak-anak Gen Z banyak muncul, tidak membuat karya terbaik. Paling tidak dengan acara ini kita bisa mensyukuri bahwa adanya kita sekarang juga ada sebuah proses panjang yang diawali lebih ratusan tahun yang lalu lah. Selain Al-Quran raksasa, dipamerkan juga sebuah kitab kuning berusia 324 tahun dan Al-Quran Sunan Giri dan Sanad Lontar karya Sunan Derajat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden mendukung dan menghidupkan dunia usaha UMKM syariah di tanah air dengan membuka gerakan Banten Halal Festival Ramadan. Selain mengunjungi berbagai macam stand produk lokal yang sudah memiliki sertifikasi halal, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Banten dengan Menara Syariah dan sejumlah organisasi bisnis lainnya. Ma'ruf Amin berharap Menara Syariah menjadi pusat pasar global terbesar di dunia untuk ekonomi syariah. Banten Halal Festival Ramadan diharapkan dapat mendorong para stakeholder untuk meningkatkan produktivitas industri halal dan mengoptimalkan produk keuangan syariah. Menara Syariah ini memang diharapkan akan menjadi pusat daripada pasar global yang terbesar di dunia untuk ekonomi dan keuangan syariah. Bisa melancarkan perekonomian Indonesia dan juga para industri halal. Dari IBA akan membawa para investor yang bersangkutan dengan produksi halal untuk memasuki ke Indonesia.
Pemirsa, mengisi bulan suci Ramadan, 1.000 anak yatim di Pancoran, Jakarta Selatan mendapatkan santunan. Yayasan Kemanusiaan Romsis Indonesia selain memberi santunan juga menyoroti kenaikan harga sembako yang terjadi jelang Lebaran dan meminta agar pemerintah dapat menstabilkan kenaikan harga sembako tersebut. Tak hanya itu, santunan buka puasa bersama juga digelar dengan ribuan anak yatim. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang tepat untuk berbagi dan menebar kebaikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial membantu anak-anak putus sekolah hingga mereka yang terdampak musibah bencana alam. Ramadan ini kebahagiaan kami seluruh pengurus kemanusiaan Romsis Indonesia merasa bangga kalau bisa memberikan kenyamanan, kebahagiaan kepada adik-adik kita dan tamu kita hari ini adalah VIP kita adalah anak-anak yatim, anak-anak santri ya, kurang lebih 1.000 orang. Kami hadirkan dari. Sementara itu, pemirsa, jelang Lebaran, para pelaku usaha bingkisan kue Lebaran mulai kebanjiran pesanan. Ya, salah satunya pengrajin kue Lebaran di Jepara, Jawa Tengah. Perajin hampers atau bingkisan hari raya menjadi hal yang diburu saat ini. Para perajin dan pengusaha bingkisan Lebaran di Jepara, Jawa Tengah pun kebagian berkahnya, terutama mendekati hari raya. Pesanan yang masuk pun jumlahnya ratusan paket bingkisan, bahkan hal ini sudah dimulai sejak awal Ramadan. Seperti bingkisan milik Eti Yuniarti, ia dibantu sejumlah karyawan tengah menyelesaikan pesanan paket bingkisan untuk Lebaran. Untuk mempercantik tampilan, bingkisan Lebaran dikemas dengan kain transparan dan hiasan pita berbentuk bunga. Kesuksesan usaha bingkisan Lebaran ini berawal dari hobi membuat kue sejak usia muda. Selain menyediakan beragam aneka kue kering, Eti Yuniarti juga menyediakan aneka kue basah. Pemesan biasanya datang dari perusahaan maupun instansi pemerintah. Alhamdulillah 2 tahun ini meningkat sangat pesat dan di luar dari ekspektasi sebenarnya. Hampir di atas lebih dari 50%. Pemirsa, ratusan pemudik rela menginap bahkan tidur berhimpitan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan untuk menghindari keterlambatan mengurangi pengeluaran perjalanan ke kampung halaman. Ratusan pemudik ini rela memilih bertahan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan hingga Selasa dini hari untuk menunggu terbukanya loket penukaran tiket kapal milik PT Pelni KM Dorolonda rute kawasan Barat Indonesia tujuan Surabaya. Penumpang tidur pulas beralaskan tikar berdampingan barang bawaan yang bakal dibawa ke kampung halaman. Pemudik bahkan ada yang telah menginap semalaman. Umumnya para pemudik menginap merupakan penumpang kapal yang transit di Pelabuhan Makassar. Kedatangan lebih awal hingga rela tidur berdesak-desakan ini diakui penumpang untuk mengantisipasi keterlambatan hingga kepadatan pemudik lainnya jelang puncak arus mudik serta meminimalisir pengeluaran perjalanan ke kampung halaman. Sehari semalam ya. Oke, baik. Bermalam di sini ya, Bang? Seperti ya, itu. Ini ke Surabaya dalam rangka apa, Bang? Ini pulang mudik. Oh, pulang mudik ya? Dari kerja pulang. Sebelumnya tercatat, KM Dorolonda tiba Senin 1 April menurunkan penumpang 532 orang dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Ambon, dan Namlea. Selanjutnya berlayar membawa 1.635 penumpang tujuan Surabaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksya, iNews melaporkan. Pemirsa, program mudik gratis perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah kembali digelar. Program itu untuk memudahkan masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga. Program mudik gratis demi menekan angka kecelakaan pemudik sepeda motor digelar Jasara Harja di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ribuan pemudik pulang ke kampung halaman dengan tujuan sejumlah kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Penyelenggaraan mudik gratis bersama Kementerian BUMN ini mencapai 80.215 pemudik yang akan diberangkatkan secara bertahap dengan armada bus, kereta api hingga kapal laut. Seperti yang kita sampaikan bahwa harapannya adalah masyarakat melakukan mudik gratis ini tidak melakukan mudik dengan sepeda motor, seperti yang pernah disampaikan bahwa 77% korban kecelakaan dari data santunan Jasa Raja ini adalah sepeda motor, sehingga mereka dipastikan bisa mengikuti mudik ini menggunakan moda transportasi mudik gratis yang disiapkan. Jelang Lebaran 2024 pemirsa, sejumlah pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen untuk mudik lebih awal. Mudik lebih awal dilakukan untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik tiba. Ya, Selasa kemarin pemirsa tercatat ada sekitar 25.000 penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Di masa angkutan Lebaran kali ini, PT KAI menyediakan tiket sebanyak 957.138 tiket. Dari total tiket tersebut, sudah ada sebanyak 652.000 tiket yang terjual. Dan masih tersedia sekitar 307.000 tiket. Sementara itu puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 8 April 2024 dengan total penumpang sebanyak 40.504 penumpang. Ya, sementara jalur mudik selatan melalui Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa malam masih sepi. Meski demikian pemirsa, semua persiapan sudah dilakukan oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota, di mana sejumlah pos pengamanan Lebaran sudah terlihat berdiri di sejumlah titik. Jalur Gentong sendiri menjadi titik kemacetan saat arus balik Lebaran, karena saat arus mudik biasanya pemudik lebih memilih jalur tol Cipali. Selain itu, kondisi cuaca yang masih sering hujan menjadikan jalur Gentong Tasikmalaya rawan terjadinya longsor. Tidak hanya di stasiun Pasar Senen pemirsa, sejumlah pemudik mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Ratusan kendaraan memadati kantung-kantung parkir di 7 dermaga pelabuhan. Ratusan kendaraan memadati kantung-kantung parkir di 7 dermaga Pelabuhan Merak, Banten. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak ASDP Pelabuhan Merak meminta pengguna jasa atau calon penumpang untuk membeli tiket kapal 1 hari sebelum keberangkatan. Sementara cuaca di wilayah perairan Selat Sunda terlihat aman untuk penyeberangan. Pihak ASDP Pelabuhan Merak mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Jumlah kapal beroperasi berjumlah 31 kapal setiap hari. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, gerakan aksi massa mengatasnamakan Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme berunjuk rasa di Waena, Kota Abepura, Papua. Unjuk rasa sempat ricuh hingga aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa dengan gas air mata. Gerakan aksi massa mengatasnamakan Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme berunjuk rasa di kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura pada Selasa pagi di Waena, Kota Abepura. Unjuk rasa menolak militer yang melakukan kekerasan terhadap orang Papua ini sempat ricuh karena massa tidak terima diatur ketertibannya dengan pihak kepolisian. Massa bahkan sempat melawan karena ingin bergerak di titik kumpul di Kota Jayapura. Aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa dengan gas air mata. Kita masih negosiasi, masih bicara mereka mau ke sana dulu, kita mau persilakan. Ya. Cuma kesalahan dari mereka, kita masih minta masih atur supaya mungkin ada bisa dia uncen. Ya. Kalau mereka lempar anggota yang batu dari depan, dari belakang ke sana, batunya melambung ke anggota, wah. Akhirnya itu anggota marah sih, kita bubarkan mereka.
Ratusan personil disiagakan di depan kampus USTJ Waena untuk mencegah jika kericuan kembali terjadi. Pemirsa, 2 oknum anggota DPRD Maluku tengah merusak fasilitas kantor DPRD Malteng. Aksi anarkis ini dilakukan karena diduga aspirasi yang disampaikan terkait pembayaran tunjangan hari raya tak kunjung direalisasi oleh para pimpinan dewan. Pintu kaca depan kantor DPRD Maluku Tengah menjadi sasaran amukan 2 oknum anggota DPRD Maluku Tengah. Mereka melempari pintu kaca hingga pecah dan berhamburan di lantai. Aksi anarkis ini dilakukan lantaran diduga aspirasi yang disampaikan terkait pembayaran tunjangan hari raya tak kunjung dicairkan. Mereka kecewa lantaran sudah menjelang hari raya Idul Fitri, tunjangan mereka belum juga dibayar. Beberapa pegawai dan anggota DPRD yang ada di kantor DPRD tersebut hanya diam dan tak mampu mencegah aksi kedua oknum wakil rakyat itu. Kita anggota DPRD ini punya hak yang sama. Dalam regulasi menjelaskan terkait dengan persoalan ketua yang namanya unsur pimpinan, itu dalam rangka untuk mengkoordinir anggota DPRD yang ada. Nah, yang perlu saya pertegaskan di sini bahwa ini kita dalam bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi ke depan ini kita sudah masuk dalam suasana Lebaran. Mereka juga menyebut para pimpinan DPRD Maluku Tengah tidak adil dalam proses pencairan tunjangan hari raya. Dari Maluku Tengah, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Ahli tata negara dari paslon Ganjar Mahfud, Charles Simabura, pemirsa, menyoroti berbagai kejanggalan yang dilakukan KPU. Salah satunya, KPU harusnya tidak menerima berkas pendaftaran Prabowo Gibran pada 25 Oktober 2023 karena saat itu masih berlaku peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Yang disampaikan oleh pertanyaan berikutnya, erga omnes. Kita yang studi hukum tata negara paham betul ya, ada 2 pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oppenheim, Van Hollenhoven juga mengatakan, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksananya. Disitulah esensi dari peraturan PKPU itu dibentuk lebih lanjut. Pertanyaan dari Bawaslu, apakah selalu harus ada tindak lanjut putusan PKPU? Bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang, bukan harus merevisi undang-undang. Putusan MK erga omnes terhadap undang-undang, tapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis. Saya simulasikan, kalau saya sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum berusia 40 tahun, lalu saya akan didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, apa syarat administratif yang harus saya penuhi? Kalau kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur. Surat izin, pemberitahuan izin kepada presiden, itu cukup dilampirkan. Tapi kan perintah putusan 90 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Bagaimana? Apa yang harus saya lampirkan? Undang-undang mengatakan, warga negara Indonesia, apa bukti administratifnya? KTP, itu diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya peraturan PKPU itu, kenapa kalau tidak ada itu maka dia tidak akan bisa dilaksanakan. Dan disinilah kehilapan PKPU 23/2023 yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari putusan 90 itu. Kenapa dia hanya fokus pada kepala daerah yang sedang menjabat tapi usianya belum 40 tahun, yaitu saudara Gibran. 9 Oktober untuk berita acara, pengundangan PKPU 19, lalu 3 November itu PKPU 23/2023. Artinya ada rentang waktu dari 9 Oktober sampai 2023, 25 Oktober penerimaan pencalonan Prabowo Gibran, artinya belum PKPU itu diubah. Jadi clear di situ. Kenapa berita acara itu kemudian dianggap sebagai suatu kesalahan oleh DKPP? Karena sejatinya berita acara itu kan memuat suatu peristiwa hukum, suatu keterangan mengenai peristiwa hukum, baik waktu dan tempat peristiwa itu dilakukan dan terjadi. Kalau kita menyerahkan berkas hari ini,
Sejatinya berkas itu harusnya ditandatangani dan diterima, dituliskan berita acaranya pada hari ini. Kenapa? Karena itu bisa saja disimpangi nanti. Bisa saja kalau ada niat buruk, ya. Salah satu pihak berdalih, saya sudah menyerahkan berkas saya pada tanggal 19 Oktober. Saya sudah lengkap menyerahkan. Tiba-tiba pihak KPU mengatakan belum lengkap. Apa pegangan para pihak? Disinilah kekilapan KPU yang kemudian memborongkan, ya, penulisan berita acara itu tanggal 28 Oktober. Padahal pendaftaran berbeda. Ada yang tanggal 19, lalu ada tanggal 25. Kalaupun tes kesehatan dijadikan alasan, kenapa tidak dimuat dalam berita acara itu? Sementara itu, ahli filsafat Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis yang hadir sebagai saksi membahas soal pelanggaran etika dalam penetapan Gibran Rakabuming Raka. Romo Magnis juga menyoroti pembagian bansos yang dibagikan Presiden atas kepentingan paslon tertentu. Pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. 3. Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. 4. Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. Pemirsa, saksi tim Ganjar Mahfud Mukti Ahmad menyebut terjadi ketidaknetralan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta Kepala Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara saat Pilpres 2024. ASN dan Kepala Desa diwajibkan datang senam sehat dengan menggunakan baju berwarna biru muda diiringi musik yang menyuarakan 02 paling pas.
Baik, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh kepala desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Sumatera Utara ini ya? Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat, di mana ASN, kepala desa seluruhnya diwajibkan untuk datang dengan menggunakan baju berwarna biru muda. Ini sebagian besar masyarakat atau ASN, Yang Mulia, semua dan ASN? Kepala desa, perangkat desa. Acaranya apa bisa berkumpul sebanyak itu? Acaranya sebenarnya kalau kami menilai itu kampanye, Yang Mulia, tapi dibungkus dengan senam sehat. Senam sehat ada door prize-nya, sehingga para ASN, kepala desa dan perangkat desa hadir. Ada didengar orasinya atau pesan-pesan dari? Kalau itu tidak saya dengar, Yang Mulia, tapi musiknya waktu senam itu ya yang Oke Gas paling nomor 2 paling pas itu, Yang Mulia. Diulang coba. Ini Yang Mulia. Kak. Ada apa ini rame-rame, Kak? Ini nih, ada senam sehat. Oke, ayo kita gas. Ya. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK yang digelar sejak Selasa pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi sempat menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sidang. Ketua KPU diduga tertidur saat mendengarkan kesaksian Guru Besar IPB Didin Damanhuri. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Dari pihak terkait? Ada, Yang Mulia, akan disampaikan oleh rekan yang di belakang, silakan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023 sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada saudara ahli, yang pertama, apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024. Jika saudara ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino. Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis. Jadi Januari itu kira-kira stok beras Bulog itu 1,4 juta. Dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660.000 ton. Nah, ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap demand masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret tidak sampai bulan ini, saya kira tidak akan setinggi. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Pemirsa Kejaksaan Agung ini menggeledah kediaman Harvey Muiz di wilayah Pakubuwono, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita 2 mobil milik Harvey serta dokumen.
Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kediaman Harvey Muiz di wilayah Pakubuwono, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita 2 mobil mewah milik Harvey. Selain menyita 2 mobil, pihak Kejagung juga menyita sejumlah dokumen serta alat elektronik di kediaman Harvey. Tim penyidik Kejaksaan Agung ya, kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil, ya, merek Rolls Royce sama Mini Cooper. Ya. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen berupa surat-surat, termasuk dokumen barang bukti elektronik, CCTV, komputer dan sebagainya, dan barang-barang berharga yang tidak bisa kita sebutkan pada hari ini karena masih dalam verifikasi teman-teman penyidik. Hingga kini Kejaksaan Agung sudah memeriksa sebanyak 172 saksi dan menetapkan 16 tersangka. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015 hingga 2022. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, gaya hidup mewah Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi sorotan. Harvey Muiz kerap membelikan barang-barang mewah kepada istri dan anak-anaknya. Salah satunya adalah mobil Rolls Royce yang ditaksir seharga 25 miliar rupiah sebagai hadiah ulang tahun istrinya, Sandra Dewi. Berusia 40 tahun pada 8 Agustus 2023, Sandra Dewi menerima hadiah ulang tahun bernilai fantastis dari suaminya, Harvey Muiz, berupa mobil mewah Rolls Royce tipe Ghost Extended Wheelbase tahun 2013. Harga mobil mewah tersebut diprediksi sekitar 18 hingga 25 miliar rupiah. Harvey Muiz juga memesan plat nomor spesial inisial Sandra Dewi, yaitu B1SDW. Biaya pajak mobil bermesin 6.592 cc ini tembus 101 juta rupiah. Namun pajak belum dibayarkan karena jatuh tempo pada 4 Maret 2024. Mobil mewah Sandra Dewi ini telah disita Kejagung imbas suaminya Harvey Muiz terjerat kasus korupsi timah dan telah menjadi tersangka. Fakta lain yang lebih mengejutkan, mobil mewah Sandra Dewi ini terdaftar atas nama perusahaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Ayanufus. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan kebakaran yang diduga akibat obat nyamuk bakar di sebuah toko bangunan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hingga terbakar. Iya, sementara itu di Samarinda, Kalimantan Timur, pemirsa, seorang pria Parubaya meninggal usai terjebak dalam kebakaran. Kobaran api membakar toko bangunan di perumahan Alamanda, Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran diduga karena pemilik toko bangunan menggunakan obat nyamuk bakar. Percikan api merembet ke bahan material yang mudah terbakar, sehingga membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh isi bangunan. 3 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi dibantu 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi membantu memadamkan api. Nyamuk yang mati, apa nyamuk kecil, awalnya percikan kecil karena ini bahan-bahan banyak yang terbakar, material mudah terbakar, jadi cepat merambat gitu loh. Informasi pertama dari situ. Dari obat nyamuk. Obat nyamuk kayak dugaan sementara bang. Sementara obat nyamuk. Kalau material ini emang kosong bang? Material kebetulan kosong, biasanya ada yang di atas, cuma karena kebetulan lagi nggak ada, jadi alhamdulillah kan nggak ada orang gitu loh. Jadi di dalam kosong. Kita belum bisa menentukan karena masih berjalan. Jadi mungkin nanti dari pihak kepolisian yang akan menyelidiki bang. Ini objek yang terbakar apa sih bang? Untuk objek terbakar di sini material bangunan ya bang. Jadi agak lama karena memang banyak material bahan-bahan kayu bang. Jadi agak lama juga kita untuk memadamkannya. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan petugas kepolisian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Jalan Lumba-Lumba RT 2 Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa malam. Warga sekitar dan sejumlah relawan berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Lantaran lokasi kebakaran berada di atas bukit membuat petugas pemadam kesulitan untuk memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Kebakaran yang menghanguskan 2 rumah warga ini juga menelan 1 korban jiwa. Seorang pria paruh baya berusia 42 tahun tewas setelah terjebak dalam kamar saat kebakaran terjadi. Petugas pemadam dan pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan penyelidikan. Pada saat kejadian, kita menemukan 1 korban atas nama Tirta, umur 41 tahun. Pada saat kami temukan, keadaan korban sudah meninggal dan untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk kita lakukan tindakan kepolisian. Pada saat kejadian, beliau almarhum pas sendiri di rumah. Jadi kami masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, sedih bercampur kecewa dirasakan sejumlah orang tua saat mengetahui anak mereka ditangkap petugas kepolisian ketika tengah menggelar konvoi bagi-bagi takjil on the road. Hampir 100 pelajar SMA diamankan polisi lantaran kegiatan bagi-bagi takjil jelang waktu berbuka puasa kerap berujung pada aksi tawuran. Seorang ibu tak mampu membendung kesedihannya saat mengetahui putranya yang masih berstatus pelajar tingkat SMA diamankan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat di pos polisi Tamrin Bundaran HI. Sang putra bersama 91 pelajar lainnya diamankan petugas di sejumlah lokasi berbeda saat tengah berkonvoi sambil membagikan takjil jelang waktu berbuka puasa. Mereka terpaksa diamankan lantaran kegiatan takjil on the road kerap berujung pada aksi tawuran. Terbukti dengan didapatinya puluhan petasan yang dibawa para pelajar saat berkonvoi. Rencananya pagi ini petugas akan memanggil pihak sekolah dan orang tua untuk membuat surat perjanjian tertulis sebagai jaminan agar para pelajar tidak lagi melakukan kegiatan takjil on the road. Ya, pemirsa, polisi menangkap pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Dugaan pencabulan ini menjadi ramai lantaran sang ibu kandung korban memviralkan kasus yang dialami buah hatinya di media sosial. SN, petugas honorer Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Jakarta Timur yang tega mencabuli anak kandungnya, telah diamankan pihak kepolisian Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa siang. Saat ini tersangka masih diperiksa secara intensif untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pencabulan itu. Setelah diamankan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Saat ini tersangka sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Diketahui sebelumnya PA, ibu kandung korban, menceritakan dugaan pencabulan yang dialami anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun di media sosial. Dalam unggahan itu ia menjelaskan peristiwa ini terjadi pada saat buah hatinya menginap di rumah ayahnya di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan paket sembako murah diserbu warga dalam bazar Ramadan yang digelar di Gedung Serbaguna GSG Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu di Kota Cimahi, Jawa Barat, ribuan warga rela antri berjam-jam untuk membeli beras murah. Jelang Hari Raya Idul Fitri 2024, warga Tiga Raksa rela antri sejak pagi demi dapat membeli paket sembako murah di Bazar Ramadan yang disediakan pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten.
Paket sembako yang dijual seharga Rp50.000 per paket berisi beras 3 kg, tepung terigu, gula, minyak goreng, dan margarin. Diketahui, untuk menghindari kericuhan, warga terlebih dahulu harus membeli kupon dari petugas. Sembako. Berapa harganya? 50.000. Oh, dapatnya apa aja sih, Bu? Beras, tepung, minyak sama gula. Dibanding dengan harga pasar lebih murah mana, Bu? Lebih murah inilah. Di Ramadan ini kita ingin berbagi rasa kepada masyarakat sekitar. Mudah-mudahan dengan adanya bazar murah ini minimal kita bisa meringankan beban masyarakat di sekitar kita yang Dalam bazar Ramadan dan pasar murah ini, selain menyediakan paket sembako murah, juga tersedia paket makanan dan kue lebaran, serta menu berbuka puasa. Sementara itu di kota Cimahi, Jawa Barat, nampak antrian panjang warga saat akan membeli beras murah di kantor cabang Bulog. Warga harus rela antri berjam-jam demi dapat membeli beras medium di Gerakan Pangan Murah dengan harga Rp53.000 per 5 kg. Diketahui saat ini, harga beras di pasaran masih terbilang mahal, yakni Rp15.000 per kilogramnya. Rencananya Gerakan Pangan Murah ini akan digelar serentak di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat hingga 2 hari jelang Lebaran. Dari Kabupaten Tangerang dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mengurangi tercemarnya udara di area lingkungan kampus, sebuah perguruan tinggi negeri di Depok mengolah limbah plastik menjadi bahan campuran untuk membuat jalan aspal. Seperti inilah proses pembuatan jalan aspal dari limbah plastik yang menghubungkan akses jalan dari FISIP dengan FEB Universitas Indonesia. Warna hingga tekstur jalan aspal tak ada perbedaan, namun aspal ini terbuat dari limbah plastik di area lingkungan kampus. Aspal diolah dari limbah plastik bungkus mie instan dan limbah plastik botol bekas air minum kemasan. UI mencapai angka 70% area hijau di lingkungan kampus hingga tercatat sebagai kampus lestari nomor 1 di Indonesia. Dilakukan dengan membuat sampah plastik atau limbah plastik multilayer menjadi jalan aspal di dalam area UI. Jadi kalau mungkin ada yang Anda berkunjung ke Universitas Indonesia melewati jalan dari mulai FISIP sampai dengan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mungkin Anda tidak pernah tahu bahwa yang Anda lewati itu adalah jalan yang sudah merupakan daur ulang dari limbah mie instan, mungkin botol air minum dalam kemasan. Hampir setiap daerah di Indonesia, pemirsa, memiliki batik dengan ciri khasnya masing-masing. Salah satunya adalah batik Ciwitan yang tergolong unik karena harus diciwit atau dicubit. Nah, seperti apa pembuatan batik yang berasal dari wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ciwitan pertama kali diprakarsai oleh Eka Harijayanti sejak tahun 2012 di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Batik yang dibuat dengan cara diciwit atau dicubit ini terinspirasi dari teknik membatik ala Jepang yang bernama shibori. Eka juga aktif berbagai ilmu dan memberikan pelatihan teknik membatik bagi warga di lingkungan tempat tinggalnya. Karena mulai ada pesanan setelah 2015 itu, saya mau nggak mau butuh dibantu sama teman-teman. Nah, saya mencoba untuk merekrut ibu-ibu di beberapa kampung yang akhirnya saya ajarin mereka untuk bisa belajar ini. Jadi ketika saya ada pesanan, saya bisa subkan ke mereka bantu ngejahitnya, nanti untuk pewarnaan tetap ada di saya. Kegigihan Eka dalam melestarikan budaya batik mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bersama beberapa pelaku UMKM yang berada di kawasan Desa Wisata Benteng, Eka mendapat bantuan modal dalam program Desa Brilian. Dan waktu itu kami mendapatkan gitu barang-barang atau bahan-bahan untuk produksi gitu, dan keperluan produksi beberapa seperti kain, pewarna dan alat-alatnya. Untuk BRI ada program namanya Desa Brilian. Itu satu program yang BRI mencoba untuk membantu desa agar UMKM di desa dapat berkembang dengan baik. Batik Ciwitan bisa digunakan sebagai bahan dasar baju, selendang, bahkan sajadah. Harganya pun beragam,
Untuk batik Ciwitan dengan bahan dasar kain sutra dijual dengan harga lebih kurang 2 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yunaldi Libra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim U23 Indonesia bertolak ke Dubai untuk menggelar pemusatan latihan selama 10 hari ke depan jelang AFC Asian Cup U23 2024. Bahkan selama pemusatan di sana, pemirsa, para pemain akan melakoni 2 laga uji coba. Tim U23 Indonesia terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menggelar pemusatan latihan selama 10 hari. Sebanyak 27 pemain akan mengikuti pemusatan latihan. 22 pemain bertolak dari Indonesia, sedangkan 5 pemain lain yang merupakan pemain yang berkarir di luar negeri dan langsung terbang ke Dubai. Pelatih tim U23 Indonesia Shin Taeyong mengungkapkan, walaupun hanya memiliki waktu 10 hari untuk persiapan, ia tetap optimis skuad Garuda Muda akan menampilkan performa maksimal. 감독 입장에서는 시간이 충분하진 않죠, 사실은. 그렇지만 짧은 기간이지만 감독으로서 또 짧은 기간에 얼만큼 팀을 만들 수 있냐, 이게 중요하기 때문에 그 짧은 시간을 잘 활용해서 좋은 팀으로 만들 수 있도록 최선을 다하겠다. Selain menggelar pemusatan latihan, tim U23 Indonesia juga akan menjalani 2 laga uji coba tertutup melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pemusatan latihan di Dubai diharapkan menjadi momentum persiapan timnas menghadapi tantangan di AFC Asian Cup U23 2024 yang digelar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.